Siap Linda, maaf. Pak Eko sudah meluangkan waktu tanggal 1 Januari. Budi dapat kesempatan untuk Pak Eko sharing malam hari ini. Saya sengaja tidak minta tiga teman, tapi cukup dua saja. Bu Ira sudah mengawali dengan luar biasa. Saya minta Pak Eko ini kasih daging penuh ini. Satu ekor daging ini Pak. Nah ini, jadi teman-teman, Pak Eko akan memperkenalkan dirinya bagi teman-teman yang baru hadir. Saya sengaja tampilkan foto ini, bagaimana Pak Eko membangun jaringan ini, dimulai dari mengawali Pak Eko minusnya bukan kecil, nanti Pak Eko akan ceritakan sendiri. Pak Eko, saya tidak mau buang waktu. Pak Eko, monggo mulai perkenalkan dirinya Pak Eko, bagaimana di era pandemi Pak Eko bisa merajai dunia, 30 negara lebih join under Mr. Evensius Purwoko. Monggo Pak Eko. Ya, waktu kami persilakan. Baik. Pertama-tama terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Presentasi Pak Budi luar biasa malam hari ini dan selalu luar biasa seperti biasanya, selalu bersemangat ya Bapak Ibu ya. Ya, kita beri tepuk tangan buat Pak Dwi Budi Santoso. Dwi Budi Santoso ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Pak Mario dan teman-teman yang hadir. Dan terima kasih buat Ibu Ira yang sudah sharing tadi. Luar biasa ya, pengalamannya sangat menginspirasi kita semuanya. Dari Ibu Ira sudah punya pengalaman di networking, tapi ternyata Tolfusion memiliki perbedaan ya, tentunya yang sangat kelihatan di mata Bu Ira, dan sekarang Bu Ira sangat-sangat fokus bersama Pak Josia di BIS ini. Oke, bangun BIS ini luar biasa Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, nama saya Evensius Purwoko, saya dari Makassar hari ini Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru buat Anda semuanya. Saya di sini bukan orang hebat karena di BIS ini tidak ada istimewa Pak Budi sekalian. Jadi tidak ada orang yang istimewa dalam BIS ini Bapak Ibu. Saya adalah orang biasa, bahkan dulu sempat terpuruk, pernah jatuh bangkrut Bapak Ibu. Aslinya Bapak Ibu, saya itu orang Bapak Ibu, asli saya itu orang minder. Karena bawaan saya dulu waktu kecil itu gagap Pak Budi, gagap. Saya pun sekarang ngomong itu sampai kadang-kadang masih terbawa ya, gagap. Kalau Anda ketemu saya mungkin waktu sama dulu masih kuliah, Anda akan capek dengan saya ngomong Bapak Ibu. Malam. Itu Bapak Ibu. Kebayang kalau presentasi begitu. Anda join dia Bapak Ibu. Ya. Nah, karena saya merasa kelemahan saya Bapak Ibu, sehingga saya itu berjuang untuk merubah diri saya. Ya. Jadi saya minder, gagah Bapak Ibu. Dan saya bersyukur sekali saya mengenal industri MLM sejak saya waktu masih kuliah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu yang merubah saya total. Jadi saya dulu berubah, memperbaiki diri waktu bergaul di MLM, Bapak Ibu. Nah, meskipun secara finansial saya memiliki income di MLM, Bapak Ibu, saya dulu menikah, punya anak, beli rumah, beli mobil, semua dari MLM. Sejak tahun 98, Pak Budi. Sejak tahun 98. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu tahun 2012 saya jatuh bangkrut. Ya. Juga sama. Karena karena ketiadaan pengetahuan saya akan kecerdasan finansial Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Nah, di sini saya banyak belajar tentang cerdas secara finansial, bagaimana kita bisa bukan cuma mendapatkan uang, tapi mengelola uang dan melipat gandakan uang, Bapak Ibu. Jadi dulu saya yang berpikir bahwa saya hanya dan melipat gandakan uang. Nah, itu saya banyak belajar dari Pak Mario. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bertemu Tolfusion 8 tahun lalu melalui tangan dingin Pak Mario yang membantu saya mengangkat saya dari lumpur kehidupan Bapak Ibu. Saya waktu itu punya utang 2,5 miliar Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai ditinggal istri dan anak Bapak Ibu. Ditinggal teman-teman, ditinggal semua orang-orang yang dekat dengan saya. Karena semua teman-teman sudah habis saya pinjamin Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya saya bertemu dengan Pak Mario dan di tengah situasi yang tidak enak waktu itu, saya bangkrut dan punya berbagai macam masalah. Untungnya Pak Mario sabar untuk bisa merubah mindset saya Bapak Ibu, karena waktu itu saya berpikir hidup saya sudah tidak ada harapan lagi. Nah, tapi melalui BIS ini saya bisa melihat ada sebuah celah harapan baru Pak Budi tahun 2012 ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya cari pinjaman dan terakhir saya bisa pinjam dari orang tua saya karena teman saya sudah habis Bapak Ibu, nggak percaya sama saya lagi. Jadi orang tua saya terakhir pinjamin saya Bapak Ibu, itu pun uang terakhir pensiun dari papa saya ya. Saya bergabung dalam di sini dan beruntungnya saya berani Bapak Ibu. Itu sudah saya bilang taruhan saya waktu itu adalah orang tua saya ya. Nah, jadi
saya pinjam Bapak Ibu dan akhirnya saya bergabung hanya butuh 3 minggu Pak Budi, hanya butuh 3 minggu saya balik modal. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian 3 minggu balik modal karena Talkfusion ini, Bapak Ibu, Talkfusion ini sebuah bisnis yang sederhana sehingga saya jalankan bisnis ini meskipun awalnya nggak siap Pak Budi, saya nggak ngerti internet, saya nggak ngerti tentang teknologi waktu itu Pak. Bantu ya, dan karena bisnis ini memang bisnis masa depan sehingga kami jual visi waktu itu ya. Bayangkan Bapak Ibu, orang belum mengerti video tapi kami promosi video online. Nah itu kan, karena kami itu modal waktu itu hanya visi Bapak Ibu sekalian, dan saya jual visi itu selama setahun pertama Bapak Ibu. Akhirnya saya kerjakan bisnis ini, saya mulai bangun dari Makassar ke Surabaya, merambah ke Jakarta, ke Bali, dan seterusnya sampai di Kupang, sampai di seluruh Indonesia tahun pertama Bapak Ibu. Dan akhirnya di tahun pertama juga Pak Budi, saya akhirnya bisa melunasi utang saya yang tadi Pak Budi sebutkan 2,5 miliar, 100% dari hasil dari bisnis Bapak Ibu. Ya, tahun pertama saja saya bisa melunasi utang Bapak Ibu. Tahun kedua saya bisa akhirnya bangun rumah, beli mobil pertama saya, mobil istimewa Bapak Ibu, dan saya bisa membalikkan keadaan, saya bisa mengundang lagi istri saya kembali kepada saya. Jadi ajaibnya Bapak Ibu, hidup saya akhirnya berbalik arah dari keterpurukan menjadi keberuntungan yang luar biasa ya. Nah, jadi tahun 2015 saya berkumpul kembali bersama anak saya Bapak Ibu, bersama istri saya. Mujizat yang luar biasa dari Tuhan karena di sini menyelamatkan saya melalui Pak Mario ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2015 saya betul-betul sangat bersyukur di sini sudah merubah total hidup saya, dan seperti Anda lihat di gambar ini, 2017 Bapak Ibu, saya mendapatkan $1 juta pertama saya yang tidak pernah saya dapatkan selama 17 tahun pertama di perusahaan sebelumnya Bapak Ibu ya. Padahal di sini hanya tempo kurang dari 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bagi saya Bapak Ibu, Talkfusion seperti malaikat yang menolong saya ya, dari keterpurukan mengangkat saya menjadi manusia seperti hari ini Pak Budi ya. Kalau enggak saya bukan manusia hari ini Bapak Ibu. Bahkan anak saya mungkin tidak kenal saya lagi Pak Budi. Begitu. Nah, jadi saya banyak sekali belajar melalui di sini tentang bagaimana tentang kita ini hidup dikendalikan oleh 4 dunia, bukan 4 dunia, tapi 4 kuadran dalam hidup kita sebenarnya. Ya, 4 pikir, ya, 2 adalah emosi, 3 adalah iman Bapak Ibu, 4 adalah fisik Bapak Ibu sekalian. Itulah 4 bagian dari kehidupan manusia, ya. Anda hidup dari pikiran, perasaan, iman, ya, dan fisik. Nah, masalahnya banyak orang itu hanya sekedar melihat fisik Pak Budi. Ya. Mereka kecewa akan hasilnya yang kelihatan secara fisik Bapak Ibu. Tapi Anda sadar nggak bahwa apa yang kelihatan sebenarnya itu adalah efek dari apa yang kelihatan. Ya. Karena apa yang ada di atas tanah Bapak Ibu, ya, bertumbuh itu karena apa yang terjadi di dalam tanah. Nah, di dalam tanah nggak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi di dalam tanah Bapak Ibu nggak kelihatan. Oke? Nah, tapi apa yang terjadi di permukaan tanah itu yang kelihatan Anda. Jadi, tapi itu adalah efeknya daripada apa yang ada di dalam tanah. Nah, jadi manusia ini Bapak Ibu segala macam yang kelihatan, hasil rumah, kehidupan yang luar biasa, kesehatan, Bapak Ibu, kekayaan Anda, semua itu adalah yang kelihatan. Nah, kalau Anda hanya berfokus sama yang kelihatan Bapak Ibu, Anda hanya memperbaiki yang kelihatan saja, maka itu tidak akan permanen. Anda sebab yang kelihatan adalah yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Karena yang kelihatan itu cuma akibat sebenarnya. Ya. Kekayaan cuma akibat, uang cuma akibat. $1 juta cuma akibat, Bapak Ibu. Oke? Kesehatan cuma akibat, Bapak Ibu. Kekayaan cuma akibat. Tapi apa sebabnya? Sebabnya adalah dari pikiran Anda, dari perasaan Anda, dari iman Anda, itu tidak kelihatan. Oke? Nah, jadi sadari Bapak Ibu. Saya sadar di situ bahwa kenapa ini saya terpuruk? Kenapa saya punya utang 2,5 miliar? Itu adalah akibat Bapak Ibu. Apa sebabnya? Mungkin pikiran saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mungkin peran saya negatif Bapak Ibu. Mungkin iman saya iman yang tidak melawan daripada apa yang saya inginkan Bapak Ibu. Iman yang tidak percaya. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup Anda hari ini yang kelihatan, Anda harus rubah. Kalau Anda merubah apa yang kelihatan, Anda harus mencari sebabnya, ya, dari apa yang tidak kelihatan, yaitu iman Anda, pikiran Anda, dan perasaan Anda Bapak Ibu. Oke, nah, dan saya sini banyak belajar bahwa
dari menjadi kekayaan, dari miskin jadi kaya, Bapak Ibu. Ya, kita harus sadar bahwa dua ini dunia berbeda. Anda nggak bisa pakai pikiran miskin untuk jadi kaya. Anda nggak bisa pakai emosi miskin untuk jadi kaya. Ya, Anda nggak bisa pakai iman miskin untuk jadi kaya, Bapak Ibu. Nggak bisa. Ya, Anda harus ganti pikiran Anda, ganti emosi Anda, ganti iman Anda. Akan bergantilah apa yang Anda kelihatan. Akan bergantilah apa juga yang kelihatan sebagai hasilnya. Begitu, Bapak Ibu. Nah, saya ada, Bapak Ibu, kita sadari, Bapak, ada banyak sekali perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Banyak sekali. Ada ribuan perbedaan. Oke? Tapi di sini coba saya rangkum beberapa perbedaan, Pak Budi, ya. Saya bisa sharing sama teman-teman nggak? Oke? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, orang kaya itu selalu fokus pada solusi. Ya, pikirannya solusi, emosinya solusi, iman solusi, Bapak Ibu. Tapi orang miskin fokus pada kondisi. Ya. Tapi itu berpikir kondisi. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa bicara, gitu ya. Saya nggak ada teman, Bapak Ibu. Yang dipermasalahkan adalah kondisinya, Bapak Ibu. Nah, dulu saya juga nggak punya teman, Bapak Ibu. Bahkan nggak punya keluarga, ditinggal keluarga, gitu ya. Nah, ditinggal teman, Bapak Ibu. Kalau saya fokus sama kondisi saya hari itu, ya, Bapak Ibu, maka itulah yang membuat saya berputar-putar di tempat selama belasan tahun, Pak Budi. Nah, jadi saya memutuskan hari itu, ya, merubah dari berpikir kondisi masa lalu sampai sekarang menjadi berpikir apa yang sebenarnya saya inginkan, apa yang sebenarnya yang bisa saya dapatkan, apa sebenarnya yang saya yang potensi yang saya punya hari ini, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan kita pakai iman miskin untuk menjadi kaya, ya, pikiran miskin menjadi kaya. Oke, berpikir potensi. Anda punya potensi, setiap orang punya potensi. Potensi Anda lebih besar daripada potensi saya, Bapak Ibu. Ya, terus terang aja, saya ini dulu, siapa dulu Eko, Bapak Ibu? Nggak ada apa-apanya. Ya, kondisi saya itu utang 2,5 miliar. Ya, tapi tim saya seperti Pak Risa, Pak Budi, orang-orang hebat, Bapak Ibu, yang punya potensi jauh lebih besar dari saya. Jangan kita hina diri sendiri, karena kita kita lihat cuma kondisi kita. Kita akhirnya menghina diri sendiri. Bahkan kita menghina Tuhan sebagai pencipta kita. Ini sih gara-gara orang tua saya sih begitu, ya kan? Nah, Anda menghina diri sendiri, kan Anda lihat kondisi Anda hari ini. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, gitu loh. Nah, manusia adalah makhluk yang paling unggul di dunia, makhluk yang paling sempurna di muka bumi, Bapak Ibu. Berarti Tuhan sudah memperlengkapi Anda dengan semua potensi yang Anda butuhkan untuk mencapai apapun yang Anda inginkan, Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, itu yang pertama. Orang kaya fokus sama potensi, orang miskin fokus sama kondisi. Yang kedua, Bapak Ibu, orang kaya itu bermain untuk menang. Orang miskin bermain untuk tidak kalah, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini sebab utamanya. Kenapa banyak orang tetap miskin? Dari tahun ke tahun, resolusi tahun baru, Bapak Ibu. Tahun 2020 sudah resolusi, 2021 masih resolusi, ya. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa kita menang dengan berpikir untuk bermain safe, bermain untuk tidak kalah. Kalau Anda berpikir bermain untuk tidak kalah, Anda tetap berpikir seri saja, Bapak Budi. Ya, bayangkan Anda lagi berperang, ya, karena Anda takut untuk kalah, Anda bersembunyi dalam gua, Bapak Ibu. Bertahan dalam gua, akhirnya mati juga kan? Daripada saya bertahan dalam gua mati kelaparan, mending saya maju berperang, Bapak Ibu. Dua kemungkinannya, memang mati ditembak atau menang sekalian, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita bersama-sama dengan tim, ya, saya rasa kemenangan itu mutlak tangan kita, Bapak Ibu. Jadi daripada saya pasti kalah dalam kelaparan, mending saya bertempur dalam medan perang untuk menang. Begitu, ya. Jadi bermain untuk menang, oke, bukan untuk tidak kalah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, orang kaya itu suka belajar dari orang kaya. Nah, tapi orang miskin itu selalu bergaul dengan orang miskin juga, Bapak Ibu. Lingkungan, Bapak Ibu. Ya. Itu takut deh ketemu dengan Pak itu, Ibu itu. Bapak Ibu, justru kalau Anda takut bertemu dengan orang kaya, itu berarti Anda itu masih
harus belajar dari mereka. Harus belajar dari mereka, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Anda belajar dari, jadi kalau orang kaya, orang yang punya iman kaya, orang yang punya pikiran kaya, Bapak Ibu, kalau dia bertemu orang kaya, pasti dia mencari apa sih orang kaya itu lakukan. Dia akan copy paste, Bapak Ibu. Dia akan cari tahu apa yang orang kaya itu lakukan. Tapi orang miskin ketemu orang kaya, dia minder, atau paling minta duit, atau paling pinjam duit, Bapak Ibu. Minta ditraktir, Bapak Ibu sekalian. Karena ya istilahnya ya dia memanfaatkan orang kaya itu. Ya. Nah, jadi siapa teman bergaul Anda tiap hari? Apakah orang rata-rata, ya, tetangga Anda, atau memang orang yang Anda inginkan Anda jadi seperti dia? Oke, itu yang ketiga perbedaannya, Pak Budi. Ada ribuan sekali lagi, tapi saya coba merangkum beberapa ya, yang saya bisa serangkum. Nah, yang keempat adalah orang kaya itu adalah seorang penerima yang baik. Tapi orang miskin adalah seorang penerima yang buruk, Bapak Ibu. Kebayang enggak? Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu maha adil, Bapak Ibu? Coba chat saya. Percaya nggak bahwa Tuhan maha adil? Ya, tiap hari kita berdoa, ya. Percaya Tuhan maha adil. Kalau percaya Tuhan maha adil, Bapak Ibu, maka saya percaya nggak bahwa berkat yang dikirim ke Bill Gates, ke Anda, ke Pak Mario, ke saya, ke Pak Budi itu sama. Sama berkatnya, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, tapi mengapa ada orang kaya orang miskin? Soal dia penerimaannya yang buruk, orang miskin ini. Ya. Nah, tapi orang kaya bisa menerima dengan baik. Nah, kenapa? Modalnya senyum, Bapak Ibu. Nah, bergembira, ya kan? Nah, kalau kita bergembira, happy, sehat kita ini, Bapak Ibu. Ya, sehat, berpikir positif, Bapak Ibu, berkat itu datang. Orang senang gaul dengan kita berpikir positif. Nah, tapi kalau kita sudah kita berdoa, tapi kita nggak yakin apa kita doakan. Akhirnya kita setelah berdoa kita komplain. Ya, komplain, siapa yang mau dekat orang komplain, Bapak Ibu? Hindari orang, menggerutu, gitu loh ya. Nah, jadi istilahnya orang kaya itu, Bapak Ibu, dia berdoa dan dia berdoa dan dia lakukan apa yang dia doakan. Dia yakin dengan apa yang dia doakan. Tapi orang miskin hanya berdoa sebagai kewajiban, tapi tidak yakin apa yang dia doakan, Bapak Ibu. Dia menerima dengan buruk. Ya, berkat sama, berkahnya sama, tapi orangnya nggak bisa menerima berkah itu. Oke? Nah, jadi bukan Tuhan tidak adil, Tuhan maha adil. Tapi kitanya yang tidak bisa menerima berkat itu. Seperti ini hari ini, datang pulang Fusion bagi Anda. Sama dan bagi saya, Bapak Ibu. Ya, 8 tahun lalu saya seperti Anda, duduk di presentasi oleh Pak Mario, Bapak Ibu. Coba kalau saya tunda, coba kalau saya nggak join, Bapak Ibu. Ya, berarti berkat yang dikirim Tuhan, saya nggak terima hari ini. Betul nggak, Pak Budi? Ya, nah saya bilang sama Anda, Bapak Ibu, Anda bertemu Fusion, itu Anda beruntung sebenarnya. Beruntung ya, Bapak Ibu. Pak Budi ya, beruntung. Betul. Nah, sebenarnya di dunia ini, kita ini hidup, Bapak Ibu, ada, itu dipengaruhi oleh 2 hal besar loh. Satu, keberuntungan. Anda lahir dari orang tua yang mana? Itu keberuntungan. Takdir. Nah, takdir itu atau keberuntungan Anda. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup Anda. Nah, sama juga Anda bertemu Fusion. Kenapa saya 8 tahun lalu bertemu dengan Pak Mario nggak sengaja, Pak Budi, di TP? Saya jalan-jalan, lagi lunglai, bertemu Pak Mario, Pak Eko dari belakang, di tepuk pundak saya dari belakang. Oh, Pak Mario, ya kan? Nah, menemukan dua Pak Ibu. Ya, saya tuh beruntung itu Pak Fusion hari itu. Anda pun kalau dibawa ke webinar ini, Anda beruntung nggak, Pak Ibu? Beruntung. Ini sudah jalan Tuhan bagi di dalam hidup Anda. Sudah jalan Tuhan di awal tahun baru, Bapak Ibu. Nah, itu faktor pertama. Takdir, keberuntungan. Yang mempengaruhi hidup kita. Itu rencana Tuhan. Tapi, Bapak Ibu, dengan Anda join Fusion, dengan Anda bertemu Fusion, itu belum cukup, Bapak Ibu. Ya, yang kedua setelah keberuntungan, faktor yang mempengaruhi hidup Anda adalah keputusan, Bapak Ibu. Keputusan Anda bertemu Fusion, keberuntungan. Tapi apa keputusan setelah Anda bertemu Fusion? Nah, dan keputusan ini disebut sebagai nasib Anda. Ya, keputusan Anda yang mempengaruhi nasib Anda. Dan nasib Anda adalah rencana Anda dalam hidup Anda, Bapak Ibu. Jadi ada dua rencana dalam hidup Anda. Satu rencana Tuhan, 2 rencana Anda sendiri. Nah, Anda sudah bertemu Fusion hari ini. Berarti inilah bagian dari rencana Tuhan. Yang kedua,
Tinggal apa rencana Anda setelah ini, Pak Ibu? Yes. Itu yang buat Anda berhasil, Pak Ibu. Oke, itu yang ke empat, Pak Budi. Yang kelima, Ya. orang kaya itu dibayar berdasarkan hasil. Tapi orang miskin dibayar berdasarkan waktu, Pak Ibu. Kalau Anda masih suka dibayarkan kerja barter waktu, kita punya mental miskin, iman miskin, Bapak Ibu. Ya kan? Pikiran miskin, emosi masih miskin. Ya kan? Aduh Pak Budi, saya sudah jalan kantor pusat 1 bulan, kok belum ada yang join, belum ada bonus. Itu karena berpikir 1 bulan kok nggak ada hasil. Itu berarti Anda berpikir saya dibayar berdasarkan waktu. Emang Anda di sini punya bos siapa yang bayar Anda, Bapak Ibu? Tidak, Anda dibayar karena Anda berdasarkan hasil Anda. Nah, orang kaya selalu fokus ke hasil. Dibayar karena hasil, bukan karena waktu kerja. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, dan saya sangat suka dengan ini karena apa, Bapak Ibu? Karena di sini waktu saya bebas, Pak Budi. Ya, bebas. Kalau dari tempat sibuk berset lagi, Bapak Ibu. Itu bisa. Nah, tapi kalau saya mau take off hari ini, libur, itu pilihan saya. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, intinya saya suka di sini kenapa? Karena saya menentukan sendiri hasilnya. Ya kan? Waktu kerja saya. Ya. Dan di sini ini kita bukan cuman kerja barter waktu, tapi kita kerja melipat gandakan waktu. Nah, kalau Anda kerja barter waktu, Anda coba hitung dari jam 9 pagi, 9 to 5 itu berapa? 10 jam per hari toh. Nah, oke, 10 jam per hari Bapak Ibu. Seminggu berapa jam? Nah, 5 hari kerja, 50 jam per minggu, 40 jam per minggu Bapak Ibu. Ya, 160 jam per bulan Bapak Ibu. Oke? Setahun berapa? Setahun berapa jam Anda kerja? Nah, karena sendirian. Sehari cuma 10 jam, sebulan cuma berapa? Kalau saya 10 jam, anggaplah sebulan 200 jam, kurang lebih 200 jam Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, berapa setahun? Ya kan? Mungkin 2.000 jam per tahun, 3.000 jam per tahun Bapak Ibu. Nah, sendirian Anda bekerja. Tapi contoh Pak Budi hari ini, dengan jaringan 4.000 kiri, 4.000 kanan misalnya. 8.000 orang. Satu orang kerja 1 jam per hari. Ya kan? Berarti kita di sini bisa melipat gandakan penghasilan karena kita kerja bukan membarter waktu tapi melipat gandakan waktu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau melipat gandakan waktu Anda harus membangun jaringan. Cuma itu jalannya. Jadi melipat gandakan income tergantung dari melipat gandakan waktu Anda. Dan melipat gandakan waktu Anda itu bergantung daripada melipat gandakan jam kerja Anda. Dan satu-satunya cara adalah membangun jaringan. Hari ini Bapak Ibu, tidak ada bisnis tanpa jaringan loh Bapak Ibu. Ya. Jangan alergi dengan kata jaringan Pak Budi. Ya. Oh ini jaringan ya, waduh Bapak Ibu langsung alergi. Tidak, justru kalau saya tuh justru alergi kalau dari jaringannya Pak Budi. Gitu ya. Nah lucu kalau Anda takut dengan jaringan Bapak Ibu, karena jaringan itu yang bisa membuat kita itu bisa kaya raya. Jari-jari. Nah, Bapak Ibu sekalian, sadarkah Anda bahwa semua bisnis itu mau haram mau halal pasti pakai jaringan loh. Coba kalau bayangkan, Bank Mandiri nggak buka cabang hanya punya 1 cabang di Jakarta, nggak punya cabang di Papua, nggak punya cabang di Surabaya. Bank Mandiri bisa nggak sebentar sekarang? BRI bisa nggak sebentar sekarang? Nggak bisa. Nggak bisa. BRI itu bisa buka cabang sampai desa-desa Bapak Ibu. Itu kan jaringan juga, ya kan? Iya. Betul. Nah, gitu. Nah, apalagi Bapak Ibu? Itu yang halal. Yang haram apa? Narkoba jaringan Bapak Ibu. Teroris juga jaringan. Yang namanya jaringan, kalau Anda sudah punya jaringan Bapak Ibu, Anda itu tak terbendung, unlimited Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan benci dengan jaringan. Justru Anda harus punya jaringan. Bayangkan Pak Budi, hari ini Eko di sini. Tapi Eko 1 di Jakarta, Eko 2 di Surabaya, Eko 3 di Kupang, Eko 4 di Bali, Eko 5 di Zurich, Eko 6 di Hamburg, Eko 7 di Amerika. Bapak Ibu, ada ribuan Eko di dunia. Puluhan ribu orang Bapak Ibu. Puluhan ribu jaringan. Itulah pelipat gandaan. Yes. Menghemat waktu kerja. Daripada Anda kerja 8 jam sehari, ya kan? Teman saya Pak Budi kerja 8 jam sehari, 8 sampai 10 jam per hari.
setahun income-nya Bapak Ibu, itu bisa kalah dengan saya cuma dalam 1 minggu. Ya, bisa kalah dengan saya cuma dalam 1 hari bahkan Bapak Ibu. Ya, Anda bisa bayangkan enggak? Banyak income teman-teman saya yang kalah dengan saya dia 1 bulan, saya 1 minggu, 1 hari Bapak Ibu. Dua atau 3 tahun yang lalu. Off the record Itu- Bapak Ibu. Iya, itu boleh Pak Eko ya, kasih tahu boleh Pak Eko ya. Mingguan itu 28.000. Sekilas 28.000. Itu 2-3 tahun yang lalu teman-teman. Itu seminggu 28.000. 400 jutaan itu. Gila. Aduh, iya. Itu off the record Pak Budi. Cuman ke Pak Budi, sudahlah Pak Iya. Budi. Tidak apa-apa kalau yang ngomong Pak Eko kan sombong, tapi kalau yang ngomong Budi kan ini bocoran kecil buat mereka Pak Eko. Tapi waktu kerja kita itu jadi kita sama-sama dapat 24 jam sehari dari waktu dari Tuhan. Iya itu. Tapi kenapa ada orang Oke, itu yang ke-5. Bapak Ibu, yang ke-6 apa? Bapak Ibu, yang ke-6 adalah orang kaya itu harus belajar. Harus belajar. Bapak Ibu, sampai detik ini pun Pak Mario, mentor saya, tetap belajar. Pak Budi tetap belajar. Saya Bapak Ibu, belajar Bapak Ibu. Bukan cuma sampai SD, SMP, SMA, kuliah, bukan. Tapi justru belajar yang paling berkualitas setelah Anda lulus dari sarjana. Ya. Itu belajar kehidupan Bapak Ibu. Ya. Betul. Ya. Jadi akademik itu cuma sekedar fondasi. Tapi skill Anda sebenarnya Anda dapatkan setelah Anda lepas dari bangku akademis Anda. Gitu loh. Nah, apa yang Anda pelajari di situ? Oke. Nah, jadi orang kaya itu harus belajar. Haus lapar untuk belajar. Tapi orang miskin itu sok tahu Pak Budi. Sok tahu. Ya. Oh, Talfusion saya tahu. Oh, saya tahu Pak Budi, saya tahu. Semua saya tahu, semua Bapak Ibu saya tahu. Kalau Anda sudah tahu Talfusion, Anda sudah kaya, Pak. Hari ini belum tahu bagaimana caranya bisa seperti Pak Mario. Makanya saya cari tahu. Ya, jadi kalau Anda tahu Talfusion, Anda harusnya sudah seperti Pak Mario, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya. Nah, jadi ya, artinya kita jangan sok tahu, kita itu harus mencari tahu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang ke-6, yang ke-7 adalah orang kaya itu berpikir, tadi saya sudah sebutkan, melipat gandakan uang. Tapi orang miskin itu berpikir untuk menghemat uang. Takut kehilangan uang, Bapak Ibu. Takut risiko, Bapak Ibu. Takut risiko dia. Orang kaya ambil risiko. Tapi orang miskin takut berisiko, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ini judi, saya larang Anda untuk judi. Betul nggak? Karena judi itu adalah berisiko. Nggak ada rumusnya di judi itu. Ya, nggak ada rumusnya. Nah, itu namanya berisiko. Untung-untungan, Bapak Ibu. Tapi di sini, Bapak Ibu, jelas rumusnya. Ada formulanya, ada polanya. Ini bukan soal berisiko. Ini resiko terencana. Resiko terencana. Begitu. Kalau saya disuruh judi, saya nggak mau Pak Budi. Saya pasti kalah, Pak Budi. Saya pasti kalah. Ya. Tapi kenapa di sini kita bisa menang? Saya nggak cocok judi, Pak. Dulu saya banyak kali coba judi, Pak. Saya bukan bintang saya di judi, Pak. Jadi saya paling benci dan namanya judi. Tapi di sini kok saya berhasil, Pak. Di sini bukan soal judi, untung-untungan, bukan. Tapi ada formula, ada pola, ada sistemnya, itu dia. Ya. Kalaupun ada resikonya, itu resiko sudah terukur. Resiko yang sudah terukur. Ada ukurannya, gitu loh. Udah ada rencananya. Kalau Anda naik mobil tutup mata itu beresiko, Pak. Betul nggak? Nah, coba kalau Anda naik mobil, nyetir, ya kan, terus tiba-tiba Anda waspada, ada ban serep, itu kan namanya ada risiko. Nanti Anda sudah rencanakan, terukur gitu loh. Ya, itu bisa sampai dan selamat. Oke? Nah, jadi kalau Anda berkata, jangan sampai saya rugi di Talfusion. Bukan masalah ruginya, Pak Ibu. Kalau Anda bisa ukur resikonya, Anda bisa buat pola, Anda pasti berhasil. Cuma kalau Anda hanya sekedar join dan seperti main judi, ya Anda kalah, Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi ambil resikonya, tapi punya rencananya. Resiko yang terukur. Oke, yang ke-7. Yang ke-8 adalah
Ini apa nih? Keberapa ini? 8. Nah, 7, 8, Pak. 8. Masih baik sih Pak Budi. Ini Ya, saya siap. kita paham. Ini terakhir ya, terakhir aja Pak Budi. Yang 8 adalah orang kaya berpikir mencari orang. Ini yang banyak orang bilang, Pak, saya nanti cari orang, Pak. Justru orang kaya berpikir cari orang, Bapak Ibu. Kenapa dia cari orang? Karena berbagi sukses, berbagi peluang, ya. Berpikir cari orang untuk partner. Bayangkan, Steve Wozniak cari partner Steve Jobs, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya kan? Paul Allen bercari partner Bill Gates, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya. Berpartner. Begitu loh. Jadi sama. Ya, seorang bos cari partner. Apa? Cari partner bisnis. Ya kan? Ada namanya merger, Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan bisa merger. Itu partner, Bapak Ibu. Tapi orang miskin enggak berpikir partnership, enggak. Ya. Dia malas berpartner, malas cari partner. Tapi dia berpikir supaya dia dicari orang. Apa namanya? Orang dalam pencarian, Pak Budi. Mencari pekerjaan ya Pak Eko? Iya, berpikir mencari pekerjaan. Jadi dia malah cari partner, malah cari orang, dan dia nggak suka cari orang. Dia bilang begitu. Iya. Bukan bidang saya cari orang. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bukan bidang cari orang, itu namanya punya iman, punya mental, punya pikiran, punya perasaan masih yang dulu, masih miskin, Bapak Ibu. Iya. Karena orang kaya selalu cari partner. Untuk apa? Untuk berbagi, giving untuk berbagi. Tapi orang miskin berpikir nggak suka cari orang. Kenapa? Kan dia berpikir kalau saya sukses untuk saya sendiri, lebih egois daripada orang kaya. Begitu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa poin yang saya bisa bagi sama Anda. Perbedaan dari ribuan poin, Bapak Ibu, ini ada beberapa perbedaan yang bisa membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, kalau tahun kemarin kita sudah punya pikiran, perasaan, ya, dan iman miskin, Bapak Ibu, maka ganti dari iman kaya yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Ya, berpikirlah menjadi orang kaya, berpikirlah dengan emosi kekayaan, punyalah iman menjadi orang yang bisa memberikan lebih banyak daripada orang yang lain, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi tahun ini tahun baru, Bapak Ibu. Saya harap sebagai hari pertama kita bersama masuk di tahun ini, kita harus menang tahun ini, Bapak Ibu. Menang bukan berarti bahwa cuma sekedar dapatkan hasil, tapi menang untuk memberkati begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu kita angkat hidupnya dari keterpurukan. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Mario yang sudah berbagi kepada saya 8 tahun lalu. Dan hari ini Pak Budi, tugas saya adalah membagikan berkat kepada seluruh dunia di puluhan negara, ratusan negara. Yes. Pak Budi, teman-teman sekalian, selamat bergabung di Talfusion. Ya, semoga ini adalah pilihan yang tepat Bapak Ibu, karena saya percaya bahwa saya 8 tahun lalu seperti Anda. Dan Anda 8 tahun kemudian lebih hebat dari saya. Bapak Ibu ya, tidak ada orang istimewa dalam bisnis, tidak ada orang istimewa. Yang ada orang yang mau belajar, bertumbuh secara spiritual, iman, pikiran, dan emosional. Sehingga apa yang bertumbuh di dalam akan menghasilkan hasil di luar yang kelihatan. Oke Pak Budi, mungkin demikian Pak Budi. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat tahun baru. Dan album 1. Hari ini bersyukur saya mengundang Pak Eko dan ada waktu belajar banyak Pak Eko. Belajar banyak. Puji Tuhan, mudah-mudahan ke depan kita bisa tadi Pak ya, membantu banyak orang, mengubah mindset miskin menjadi kaya harus dengan iman kaya. Tidak bisa sembarangan Pak Eko ya. Tidak bisa Pak Budi. Oke. Ya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih semua teman-temannya. Ya, mohon izin tutup kameranya. Selamat malam Pak Eko. Campione. Sukses, Campione. Salam sukses. Iya. Makasih Pak Eko, makasih. Oke, teman-teman, itu tadi sharing dari Pak Eko, diawali dari Bu Ira, dilanjutkan Pak Eko. Luar biasa, dua-duanya sangat luar biasa sharingnya. Teman-teman tinggal ambil keputusan. Kalau Anda masih meragukan dengan sharingnya dua beliau ini, teman-teman, ini akan ada big news di tanggal 30 besok Januari. Teman-teman, belum pernah company mengumumkan seperti ini. New Year, new concept, new hope, new idea, new market, new momentum. Bagi teman-teman yang belum menjadi keluarga Talfusion, saran saya
lekas bergabung, jangan menunda. Bagi yang sudah di dalam, yuk kita kerjakan karena kita punya kendaraan yang super cepat. Kita ini ibarat kalau kita ada penawaran Ferrari seharga NMAX. Teman-teman, kira-kira bagi Anda yang merasa tidak punya uang, ditawari Ferrari seharga NMAX, Ferrari itu 10M teman-teman, tapi harganya NMAX 35 juta. Mbok golek ke duit apa enggak teman-teman? Kalau malam ini merasa tidak punya uang, saya yakin jawabannya seragam. Wah, saya cari duit Pak. Itulah Talk Fusion. Talk Fusion ini ibarat kendaraan Ferrari teman-teman. Kalau Anda seharga NMAX tidak mau ambil, Anda akan menyesal teman-teman. Oke, dari saya cukup, presentasinya sudah selesai. Silakan merapat ke pengundangnya Bapak Ibu untuk menajamkan apapun yang ada di benaknya teman-teman. Jangan menyimpulkan sendiri. Jangan melihat, wah itu teman saya banyak udah join Talk Fusion tapi gagal, tidak jalan. Kapan joinnya? Justru kalau Anda joinnya 3, 4, 5 tahun yang lalu, Anda mungkin seperti mereka tidak tahan. Tapi kalau hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk bermitra dengan Talk Fusion. Karena Talk Fusion ke depan akan sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Saya Dwi Budi Santoso. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya mohon maaf sekali lagi semua yang sudah kenal saya atau yang baru mendengar saya malam hari ini. Mohon maaf, saya tidak ada bermaksud untuk mengecewakan atau menyinggung perasaan Anda. Saya kepingin kita bisa sukses sama-sama. Terima kasih, selamat malam, salam sukses.